Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Saya penting untuk bersuara di sini. Anies Rashid Baswedan mulai mencari-cari untuk kemudian menjadi pasangannya di Pilpres 2024 nanti. Ada banyak sekali muncul nama. Salah satunya ada Aher, ada AHY, apalagi banyak Novel Bakmumin dan masih banyak lagi yang lainnya dari kelompok sono. Saya tadinya ya wes lah itu kemudian, tapi sekarang ada pengamat yang mulai menjodoh-jodohkan Anies Baswedan dengan Ibu Khofifah. Ini saya menjadi mikir berat, karena kalau ini benar-benar terjadi ini berbahaya sih. Bisa jadi memang Anies berpeluang besar untuk menang, serius. Ibu Khofifah itu adalah orang yang tulen NU-nya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia itu sudah memimpin 4 periode PP Muslimat. Yang ketiga, beliau menjadi gubernur Jawa Timur. Yang keempat, mantan ketua umum PB Kopri. Ini bakal sangat mecah belah suara NU kalau memang kemudian Anies dipasangkan dengan Ibu Khofifah. Tapi mudah-mudahan, saya berharap Ibu Khofifah nggak mau sih. Saya masih berharap itu. Tapi kalau memang terjadi nih kolaborasi yang lengkap, di satu sisi Anies Rashid Baswedan didukung oleh kelompok kanan, tapi di sisi lain Ibu Khofifah didukung oleh kelompok NU, Muslimatnya khususnya. Karena kita nggak tahu nih, sikap PBNU-nya masih belum menunjukkan sikap urusan Pilpres. Tapi ibu Muslimatnya, ibu-ibu, militansi ibu-ibu tuh luar biasa. Sekali lagi, saya sebagai kader PMII, saya sebagai kader NU, rasa-rasanya kurang sepakat demi menjaga marwah. Menurut saya, Bu, mohon maaf kalau saya lancang. Karena citra Anies terlalu melekat ke sananya. Saya khawatir nanti ibu malah dikendalikan seenaknya. Kalau memang jadi itu, saya khawatir. Jadi pada akhirnya bukan PBNU yang kemudian memberikan masukan penuh dan kemudian diimplementasikan, tapi kelompok sono. Ini berbahayanya. Kalau kelompok sono yang menyetir, karena potensinya gede loh, serius. Potensinya gede sekali untuk Anies menang kalau memang berpasangan dengan Ibu Khofifah. Ini berbahaya ini. Ini potensinya gede untuk menang. Kita berbicara potensi loh. Mudah-mudahan Ibu Khofifah tidak egois. Saya harapannya itu sih. Tetap nanti nunggu komando PBNU untuk urusan ini. Kita baca nih dari Suara Nasional. Kalkulasi tepat agar menang di Pilpres 2024, Guru Besar UMS Anies Khofifah. Mulai nih. Pasangan Anies Khofifah bisa memenangkan Pilpres 2024. Khofifah mempunyai basis massa warga Nahdliyin dari kalangan perempuan, kan? NU kan yang dibawa-bawa kan? Karena memang mereka tidak akan menang kalau sendirian. Tetap butuh NU, butuh massa NU, butuh benteng NU, tetap karena basis masyarakat Indonesia itu ya basisnya kalaupun tidak struktural, kulturalnya NU gitu loh, masih manut kepada kiai-kiai NU. Kalau mereka berjalan sendirian, ngotot-ngotot sendirian, nggak bakalan menang. Ini strategi bagus sekali kalau memang dijodohkan antara Anies dengan Ibu Khofifah. Berpotensi gede. Tapi entah, nanti kan ada Caimin katanya akan maju. Beliau juga sebagai tulen NU-nya. Kemudian yang kedua juga mantan ketua umum PB PMII. Gitu loh. Tapi aduh, mudah-mudahan sih ini kan antara PBNU dengan PKB ini rada kurang harmoni sekarang ini. Mudah-mudahan nanti di Pilpres 2024 mampu solid sih. Saya masih berharap seperti itu. Biar kader yang tidak menjadi korban.
Lanjut. Anies dengan Khofifah, kata guru besar Universitas Muhammadiyah Surakarta, UNS. Kemudian Aidul mengatakan seperti itu menanggapi berita dari RMOL berjudul dengan AHY atau Aher, Anies Baswedan harus kalkulasi tepat agar menang di Pilpres 2024. Wakil Ketua DPW PPP Jatim, Mujahid Ansori mengakui nama Anies dan Khofifah memang sedang jadi perbincangan sebab nama keduanya masuk radar Capres-Cawapres 2024. Memang dua orang ini sedang menjadi perbincangan serius di DPW PPP Jatim. Jadi Anies dan Khofifah adalah dua sosok yang mempunyai karakter yang kuat, yang beda, yang saling mengisi. Kemudian Mujahid menyebut segmentasi dukungan dari Anies dan Khofifah berbeda. Jadi keduanya diduetkan. Jika keduanya diduetkan, maka pasangan ini berpeluang besar menang di Pilpres 2024. Rasional, basis Anies, kelompok kanan itu berada di Jawa Barat. Ibu Khofifah di Jawa Timur dengan NU-nya. Wah, ini politik nih. Lanjut. Anies dan Khofifah mempunyai pangsa pasar sendiri. Kalau ini bergabung jadi satu, memang agak dahsyat gitu loh. Jadi pangsa pasarnya Anies dan Bu Khofifah baik di Jatim dan Indonesia punya pangsa pasar sendiri. Jurnalis Republika mengatakan Khofifah seolah bisa menjadi titik temu bagi partai pengusung yang ingin memajukan Anies pada Pilpres 2024. Ketika Pilgub Jawa Timur 2018, Nasdem dan Demokrat mendukung Khofifah, hanya PKS yang mendukung Saiful Yusuf. Jika Khofifah benar dipasangkan dengan Anies, maka Nasdem pasti tidak keberatan. Pasalnya, Gubernur Jatim tersebut juga termasuk deklaratornya Ormas Nasdem. Lanjut. Erik mengatakan Anies bakal meraup keuntungan jika menggandeng Khofifah. Sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU, Khofifah memiliki jaringan kuat secara nasional, khususnya di Jatim. Dukungan dua provinsi yaitu Jateng dan Jatim selama ini masih relatif sedikit untuk Anies. Berbeda dengan Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Yang terlihat dukungan dari masyarakat untuk Anies sudah sangat kuat. Dengan menggandeng Khofifah, satu provinsi yang menyumbang suara besar setidaknya sudah aman. Keuntungan lain yang didapatkan Anies adalah serangan kubu lawan bisa direduksi jika menggandeng Khofifah, yang notabene kader NU Tulen. Pada Pilpres 2024, Anies bakal banyak diserang dengan isu radikalisme dan khilafah. Dengan adanya Khofifah, Anies memiliki tameng kuat untuk meredam berbagai black campaign yang mengarah kepadanya. Satu lagi, ia juga dapat meraih simpati dari segi gender karena menggandeng kalangan perempuan. Dengan skenario tersebut, maka tiga partai yang mengusung Anies itu juga bisa meraih keuntungan dengan ikut terkerek mendapatkan limpahan suara. Wah. Bu Khofifah, mudah-mudahan beliau sekali lagi tidak mau. Saya harapan itu, karena sekali lagi ini kader yang akan menjadi bingung. Kader NU, kader PMII. Kalau Muhaimin nyalon, kemudian Ibu Khofifah nyalon. Entah kemudian akan seperti apa. Saya masih berharap Ibu Khofifah nggak menghiraukan pengamat yang menjodohkan Anies Baswedan dengan Ibu Khofifah. Karena kalau dihiraukan, apalagi sampai bawa perasaan, apalagi sampai mau, apalagi sampai jadi, ini potensi untuk Anies menang itu besar. Dan kalau dia menang, oke, sekali lagi, kalau yang membisikinya orang-orang NU yang didengar oleh Presiden Anies Baswedan, ini kalau kelompok sebelah yang bisikannya lebih didengar, NU dipinggirkan, itu yang harus dihitung. Karena Anies itu tidak bisa dilepaskan dengan kelompok Petamburan yang tidak pernah ke PBNU. Ya, mohon untuk bisa diingat. Dan ini bakal banyak kader yang kecewa. Ya, meskipun satu kali lagi ini bakal pecah.
kalau memang mau Ibu Khofifah berpasangan dengan Anies. Kader banyak yang kecewa dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu Khofifah, dari saya Junior dari Ciamis.